Selamat pagi, salam IBES. Ketemu lagi dengan saya Ezi, tentunya di konten BPR KFI. Konten yang sangat menginspirasi kita semua, konten yang sangat memberikan kita motivasi banyak. Kali ini kita akan berbicara banyak atau wawancara salah satu leader yang ada di BPR KFI, yang tentunya mungkin ini salah satu departemen baru yang di BPR KFI. Teman-teman juga pasti akan banyak melihat dan nanti akan banyak sumber informasi dari leader satu ini. Kita langsung sambut saja Pak Doni. Apa kabar? Sehat Pak Doni? Sehat ya. Oke, Pak Doni ini ada di departemen New Marketing Channeling ya Pak ya? Betul. Sebagai departemen headnya. Betul. Oke, boleh Pak kita berbicara atau sharing-sharing sedikit nih Pak ya? Boleh. Tentang MNC atau tentang perjalanan Pak Doni. Kalau saya boleh tahu nih Pak, perjalanan Pak Doni hingga menjadi seorang departemen head di BPR itu seperti apa Pak? Cukup panjang. Cukup panjang. Cukup panjang Sahabat. Lanjut. Guyon Pak. Ya, nggak apa-apa. Cukup panjang. Cukup panjang. Jadi tidak hanya di dunia keuangan, tapi di luar dunia keuangan berjalan baru sampai saat ini ke sini. Oke. Sebelumnya dari BPR atau memang saya kalau di lembaga keuangan itu baru sedikit. Sebelumnya baru di Bank BRI, di Bank Mega, Bank Ganesha, OK Bank. Nah, pensiun di OK Bank, saya ke BPR Rashid Tanah Abang, terus ke BPR Haryata Sedana di Tangerang, baru di sini. Awal mula berkarir itu nggak mungkin dong Pak Doni langsung menjadi seorang departemen head dong Pak. Pasti dari bawah. Boleh ceritakan Pak pengalamannya dari mungkin dari staff sampai posisi hingga saat ini? Semua berawal dari belajar. Ajukan sekarang di kreditmandiri.co.id. Proses cepat, syarat mudah, pasti aman. Belajar dari awal, dari marketing, dari bawah. Kita melihat kondisinya seperti apa jadi marketing, belajar ke lapangan seperti apa, bertemu dengan nasabah bagaimana cara ngomongnya, cara ngomong dengan pimpinan seperti apa. Karena tidak hanya di luar yang saya rasakan, di dalam pun kita harus bisa komunikasi. Nah, kalau komunikasi ini bisa berjalan dengan baik di luar dan di dalam, itulah yang akhirnya bisa membuat saya sampai di sini. Jadi intinya sahabat KFI, kalau kita ambil benang merahnya dari yang tadi Pak Doni share ke kita adalah gimana caranya kita bisa komunikasi. Tidak hanya komunikasi dengan mungkin internal ya Pak ya, atau dengan divisi kita sendiri, baik pun juga dengan eksternal, salah satunya dengan debitur ya Pak ya. Betul. Jadi gimana caranya kita bisa bernegosiasi di lapangan dengan debitur. Oke Pak Doni. Kalau boleh tahu nih Pak, ini kan New Marketing Channel ini kan baru ya Pak ya di BPR KFI. Apa sih Pak yang membedakan antara New Marketing Channeling dengan departemen marketing itu sendiri? Ya di awalnya kan memang MNC ini dibangun itu kita di kreditnya di linkage. Linkage itu lebih arah ke corporate tapi lembaga keuangan. Keuangan seperti apa? Seperti kita biayain BPR, kita ngebiayain multifinance, kita ngebiayain Ventura, kita biayain koperasi. Nah, termasuk perusahaan-perusahaan yang di lembaga keuangan yang besar. Seperti itu. Jadi kita seperti hampir sama dengan B2B tapi lebih arahnya ke lembaga keuangan. Lebih lembaga keuangan. Lebih ke lembaga keuangan, skopnya lebih besar ya Pak? Lebih besar. Karena kan memang skopnya lebih besar. Kalaupun kita melebihi dari BMPK, kita ada namanya sindikasi. Disindikasi. Bermitra dengan BPR lain seluruh Indonesia. Itu yang kita jalankan. Jadi ada namanya proses sindikasi untuk dari BPR lainnya Pak ya. Kalau di sini Pak, yang tadi saya bilang apa ya, ini kan NMC ini kan cukup baru ya di BPR KFI. Apa sih Pak terobosan dari Pak Doni selaku departemen head di NMC tersebut untuk bisa membuat departemen ini eksis Pak? Kalau untuk eksisnya ini yang pasti kami kerjasama tim. Karena dan koordinasi antar lini itu sangat penting. Itu yang kami jalankan. Begitu kami sudah kuat di internal, kami komunikasikan dengan mitra yang lain. Itu yang kita biar eksis. Di mana mitra lain itu BPR besar, yang asetnya bisa 2 kali dari kita, bisa 3 kali, bisa 10 kali Pak. Caranya seperti apa Pak? Kalau untuk Pak Doni menarik
istilahnya menarik untuk persuasif terhadap pihak-pihak eksternal agar mereka mau bekerja sama dengan kita, Pak? Caranya mudah sebenarnya. Siapa nama saya? Siapa saya? Oke. Kita cerita apa adanya. Oke. Kesederhanaan itu mereka sangat diterima dibandingkan kita belum apa-apa udah ngomongnya tidak pas buat mereka. Oke. Sell yourself. Jual diri Anda dengan baik-baik. Itu yang akan bisa diterima oleh mereka. Oke. Jadi sahabat KMI, kalau tadi sahabat KMI mendengar sendiri adalah Pak Doni lebih low profile, maksudnya gitu Pak ya, lebih menceritakan dirinya siapa, Ya. terus apa yang menjadi tujuannya Pak Doni untuk ke BPR lain itu seperti apa ya Pak ya. Oke, sama tadi berbicara tentang tim ya Pak. Betul. Bagaimana cara Pak Doni untuk bisa timnya itu percaya sama Pak Doni sehingga NMC ini bisa menjadi departemen yang baru tapi bisa sangat menonjol di BPR kami Pak. Baik. Tim kami ini dari beberapa bagian ini kita bentuk sebagai tim yang persaudaraan yang kuat. Oke. Jadi saya selalu sampaikan nama teman-teman itu, tanpa kalian MNC tidak ada. Oke. Tanpa kalian semua ini tidak bisa terlaksanakan. Oke. Jadi kita harus saling membahu-membahu, saling membantu. Saling bantu. Betul, itu aja yang dijalankan. Oke, artinya yang diciptakan dalam departemennya Pak Doni adalah saling bahu-membahu. Betul. Kalau kita adalah mungkin kalau di kantor bisa menjadi satu keluarga, Betul. visi yang sama, misi dijalankannya juga sama. Gitu ya, Betul, Pak ya? betul sekali. Oke, Pak Doni. Pak Doni, berarti Pak Doni dari awal berkarir, kita balik ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Berarti dari awal berkarir memang Bapak sudah passionnya di marketing atau memang Bapak sebelumnya misal di audit kah atau di kolektor kah baru akhirnya wah tiba-tiba saya terjun di marketing nih gitu. Atau memang dari awal berkarir sudah di marketing Pak? Saya itu awal masuk dikasih pendidikan di marketing. Oh, marketing. Marketing ya cukup lama lah di dia itu hampir 6 bulan saya pembelajaran. Tapi secara praktek saya harus berjalan. Oke. Begitu praktek yang sangat kuat itu adalah di Bank Mega dengan Desa yang saya kembangkan. Oke. Nah, Maaf Pak, saya potong. Apa yang beda dilakukan di Bank Ganesha dengan bank lainnya yang pernah Pak Doni itu lalui? Kalau di waktu di BRI itu kan kebanyakan lebih ke teoritis dan lebih ke arah siapa yang akan BRI. Oke. Mereka pasti datang. Brand smart di situ Pak. Nah, benchmark. Walaupun dulu BRI disebut bank kampung. Oke. Waktu di kota tua dan sebagainya. Nah, tapi di Ganesha yang saya lakukan adalah melakukan kredit mikro yang mungkin teman-teman sekarang jalankan. Oke. Karena di sana dulu lebih arahnya kreditnya konsumtif. Ke grupnya mereka, grupnya MAPI, grupnya Gajah Tunggal, Oke. Burger King dan sebagainya itulah. MAP. Ya. Itu Mitra mereka di Perkasa ya, Pak, ya? biasa main konsumtif terus tapi tidak pernah main mikro. Kita ciptakan mikro dan itu berkembang besar sekarang. Oke. Baik. Berarti memang dari awal emang udah di marketing dan memang Betul. cinta dengan marketing ya, Pak? Betul, karena oke. memang saya dari kecil dididik ibu saya berdagang. Oke. Dagang apa tuh, Pak? Wesi. Saya itu dagang sederhana. Saya dagang di kantin sekolah. Oh, kantin sekolah. Betul. Berarti dari berdagang dari modal ibunya ya, Pak ya, Ya. diajarkan berdagang, ujung-ujungnya Pak Doni menjadi seorang departemen head NMC di BPR. Luar biasa. Pak, panjang perjalanan Bapak nih di dunia perbankan ataupun di dunia pembiayaan ya Pak ya. Motivasi terbesar Pak Doni apa sih Pak hingga sampai saat ini Bapak menjadi seorang departemen head? Motivasi terbesar saya membawa KM ini bisa lebih besar dari BPR lain. Oke. Untuk saat sekarang. Pada saat sekarang. Betul, itu. Karena itu yang paling saya ingin ciptakan, ingin saya peluangkan pada teman-teman semua. Oke, berarti ingin motivasi terbesar Bapak bekerja di BPR, ingin membuat BPR KMI lebih maju dari BPR yang lainnya. Betul. Oke, luar biasa. Pak, ini ada pertanyaan cepat Pak. Pak Doni tinggal pilih aja. Dan kenapa Pak Doni pilih jawaban ini? Nanti monggo dijelaskan ke sahabat KMI. Bapak pilih kerja cerdas apa kerja keras? Cerdas. Kenapa? Cerdas lebih gampang, lebih cepat. Oh, cerdas. Jadi kerja cerdas ya Pak? Lebih gampang, lebih cepat ya Pak ya. Kalau Bapak pilih tokoh nih Pak, tokoh Elon Musk atau Steve Jobs? Steve Jobs. Kenapa? Steve Jobs lebih stabil. Lebih stabil.
Oh, Bapak mengikuti Steve Jobs ya Pak? Ya, enggak, Elon Musk saya ikutin juga. Ikutin juga, tapi tapi- dia posisi lagi di bawah. Oh, wah luar biasa perkembangan di tahun ini Pak Doni ya. Jadi lebih milih Steve Jobs ya Pak? Betul, Oke. dia lebih nature stabil. Kalau Jeff Bezos atau Bill Gates, Jeff Bezos atau Bill Gates pilih mana? Bill Gates lah. Bill Gates. Kenapa Pak? Kenapa? Karena waktu saya Oke Bank pemiliknya Bill Gates. Oke, jadi waktu di Oke Bank apa? Selain itu alasannya apa tuh Pak? Selain pemilik Oke Bank? Dia mencintai microfinancing. Oke, menjadi Terhadap teman-teman BPR ini dia sangat mencintai sih. kalau sangat mencintai. Ya Pak, kalau boleh tahu kiat-kiat suksesnya apa sih Pak? Sehingga kita nih yang mungkin belum ada di posisinya departemen atau sebagai Pak Doni bisa mengikuti jejaknya Pak Doni nih Pak. Ya tadi simpel sih lucunya. Simpel ya Pak? Duit, Doa, usaha, ikhtiar, dan yakin terhadap apa yang kita kerjakan. doa, usaha, ikhtiar, dan yakin apa yang kita kerjakan. Wah luar biasa. Jadi itu kuncinya ya. Betul. Jadi sahabat KRI versinya Pak Doni kali ini di Leader Talk adalah duit ya. Jadi artinya yuk kita sama-sama bisa berusaha, bisa ikhtiar, bisa berdoa untuk bisa mencapai tujuan yang kita mau ya Pak Doni ya. Betul sekali. Oke Pak Doni. Pak Doni, thank you banyak ya. Sama-sama. Terima kasih banyak atas waktunya Terima sudah membagi cerita kita. Semoga sahabat KMI yang lagi nonton juga, termasuk saya juga tentunya bisa membawa apa yang diceritakan itu menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semua ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Doni. Terima Sehat kasih. terus, mohon maaf pada salah kata ya Pak ya. Terima kasih, ya. Oke, sahabat KMI, sekian pembicara kita dengan Departemen Head New Marketing Channel yaitu Pak Doni. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, yang baik-baik kita ambil, yang buruk-buruk kita buang, karena setiap manusia atau setiap pekerja mempunyai kesempatan masing-masing. Sampai ketemu lagi di konten Leader Talk selanjutnya. Siapa lagi yang akan kita undang, siapa lagi yang akan kita dengarkan ceritanya. Saksikan terus konten BPR KMI Leader Talk sama saya Ezi. Saya pamit. Salam IBES.